Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang budiman, dalam situasi PPKM darurat, pemerintah menetapkan bahwa di wilayah yang diterapkan PPKM darurat tidak diselenggarakan sholat sunnah Idul Adha secara berjamaah. Warga dihimbau untuk melakukan sholat di rumah masing-masing, baik sendiri-sendiri ataupun bersama keluarga di rumah. Maka ada beberapa kegalauan di tengah-tengah masyarakat bagaimana mereka melaksanakan sholat Idul Adha di rumah tersebut. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tata cara penyelenggaraan sholat Idul Adha secara mandiri di rumah agar pemirsa dapat melaksanakan sholat Idul Adha di rumah bersama keluarga. Pemirsa yang berbahagia, hukum daripada sholat Idul Adha adalah sunnah muakkadah dan itu bisa dilakukan secara sendiri perorangan atau munfarid, maka tidak perlu ada khutbah, dan bisa juga dilakukan secara berjamaah di rumah, di aula, di masjid, di musola atau tanah lapang. Tapi dalam situasi seperti saat ini tidak bijaksana jika dilakukan di masjid, musola atau tanah lapang yang mengumpulkan orang banyak, karena kita harus menjaga agar tidak terjadi kerumunan banyak orang. Maka bisa dilakukan secara perorangan sendiri di rumah atau bersama keluarga di rumah. Nah, untuk waktu pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk saatnya yaitu di waktu duha, sekitar mulai pukul 6 pagi hingga sebelum matahari tepat berada di atas kepala, yaitu sekitar 10 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur. Sebelum kita melakukan sholat sunnah Idul Adha, maka dianjurkan pertama adalah mandi setelah memasuki waktu fajar atau subuh. Yang kedua, mengenakan pakaian yang baik dan suci, serta memakai wewangian jika ada. Dan yang ketiga, tidak melakukan makan pagi sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Apa yang kita persiapkan sebelum kita memulai sholat sunnah Idul Adha? Nah, sholat Idul Adha ini dimulai tanpa adanya adzan dan iqamah. Kalau kita sendirian, maka langsung. Tetapi ketika ada orang lain yang mungkin sebelumnya sudah duduk di ruangan yang kita akan melakukan sholat dengan keluarga, ya maka diserukan as-sholatu jami'ah, ini menjadi komando agar yang hadir segera berdiri menata barisan sholatnya. Jika kesulitan, ya kita beri komando saja, mari kita mulai sholat. Itu karena ini sesungguhnya tidak ada dalilnya untuk memberikan komando ya memulai sholat Idul Adha. Nah, urutan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ya, yang pertama sebelum kita bertakbir adalah memulai dengan niat sholat ya. Ini bisa dilafadzkan bagi yang biasa untuk melafadzkannya ya, dengan lafadz usolli sunnatan li idil adha rakaataini sunnatan lillahi ta'ala.
Maka selanjutnya mengucapkan takbiratul ihram atau Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dengan tetap mengangkat tangan. Di sela-sela takbir dianjurkan untuk membaca zikir secara pelan atau sir yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika tidak bisa, maka diam juga tidak mengapa. Berikutnya membaca surah Al-Fatihah yang kemudian dilanjutkan dengan surah Al-A'la atau Sabbihisma. Ya, jika tidak mampu maka dengan surat pendek lainnya pun juga tidak mengapa, misalnya Ad-Duha atau Al-Insyirah, atau lebih pendek lagi umpamanya Al-Kautsar juga tidak mengapa. Kemudian rukuk dilanjutkan, bangkit dari rukuk atau i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian melakukan sujud kembali. Lalu berikutnya adalah berdiri kembali untuk rakaat kedua. Pada rakaat kedua ini membaca takbir sebanyak 5 kali dengan mengangkat tangan. Dan di sela-sela takbir dilanjutkan membaca secara pelan atau sir, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika tidak bisa, tidak membaca pun juga tidak mengapa. Berikutnya membaca surah Al-Fatihah yang kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Ghasyiyah atau surat pendek lain yang dihafal. Ya, umpamanya kalau tadi di rakaat pertama sudah Al-Kautsar, ya membaca surah An-Nasr atau Al-Ikhlas, ya, ini juga tidak mengapa. Ya. Berikutnya kemudian rukuk, lalu bangkit dari rukuk atau i'tidal, kemudian sujud, lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud kembali, lalu kemudian duduk untuk melakukan tahiyat akhir dan membaca doa tasyahud akhir, dan kemudian diakhiri dengan salam. Perlu kita perhatikan bahwa jika sholat Idul Adha dilakukan sendiri, maka tidak perlu ada khutbah setelah sholat Idul Adha. Namun jika sholat Idul Adha dilakukan secara berjamaah, misalnya bersama keluarga di rumah, atau di tempat-tempat yang aman, ya dilakukan bersama masyarakat di masjid, musola, atau lapangan, ya, maka di sana disunahkan untuk adanya khutbah Idul Adha setelah sholat Idul Adha sebagai tambahan wawasan ilmu buat mereka yang hadir. Ya, dalam kesempatan khutbah, ya kita menyampaikan keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam mentaati perintah Allah dengan melakukan kurban yang pada saat itu menyembelih putranya, tapi juga perlu diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki adanya darah manusia atau nyawa manusia yang hilang secara sia-sia. Maka Allah mengganti, ya, kurban yang tadinya berupa Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan seekor domba. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk menjunjung tinggi keselamatan dan nyawa manusia yang begitu berharga. Sehingga ini dalam situasi pandemi, ketaatan kita menegakkan prokes pada hakikatnya adalah upaya kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, jangan teledor, jangan sembrono, karena kecerobohan kita bisa membahayakan keselamatan orang lain, bisa menyebabkan ada orang yang terpapar dengan COVID-19,
Ya, maka ini perlu ditekankan di dalam khutbah misalnya bersama keluarga. Ya, pentingnya kita mentaati prokes, mengambil pelajaran bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ismail yang akan dikorbankan dengan diganti seekor domba, di mana begitu berharganya nyawa manusia jangan sampai tersia-siakan. Ketaatan kita terhadap prokes di era pandemi ini merupakan wujud kita mengambil pelajaran dari bagaimana Allah mengganti Ismail dengan domba yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian, semoga bermanfaat, menambah kemantapan para pemirsa yang hendak melakukan sholat Idul Adha secara mandiri atau bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.